warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ukhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Tanpa Ragi yang menyajikan tesis dari Dan Gibson mengenai kiblat umat Islam yang sebenarnya bukan di Mekah pada awalnya, tapi di Petra, Yordania. Dan sebetulnya hal ini sudah pernah saya tanggapi setahun yang lalu dari sisi pola graveyard atau makam dari Dan Gibson juga ya. Sebelum itu mari kita lihat cuplikan video tanggapan saya setahun yang lalu sebelum kita lanjut menanggapi video tanpa. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. One in Medina, one in Mecca, and we discovered that these graveyards have been changed over time, especially from around 1925 up until just a few years ago. Now, it is virtually impossible to locate specific graves and to tell the orientation of many of the original graves. In this video, we want to examine early Islamic graves from other locations. For those of you who have been watching this series of videos, Archaeology in Islam, you will remember that when investigating the early Battle of Badr, we went to a place in Jordan known as Al-Qastal. If you have not seen that video, you might want to see it first, as we are not going to repeat all the arguments of why I think Al-Qastal, which means a large castle or manor house, why I think that location is where the Battle of Badr took place, and why I do not think it took place in Saudi Arabia at the traditional location. Dari Hagia Sophia ini, yakni pendapat dari Dan Gibson yang merupakan seorang penulis dan mempelajari sejarah awal Arab dan Islam. Jadi kurang lebihnya gini yang dimaksudkan oleh Dan Gibson. Arah kiblat Hagia Sophia dipermasalahkan historisnya yang ternyata mengarah ke Petra, Yordania, bukan ke arah Mekah. Dan Gibson membenarkan hal tersebut lewat tesisnya. Sebelumnya, lokasi kota Makoraba yang terletak di arah selatan kota Latripa atau Yastrib dalam karya Ptolemaios Geografi yang ditulis pada abad kedua Masehi.
tidak diakui validitasnya sebagai Mekah oleh Patricia Kron, sebagaimana yang ditulis dalam bukunya yang berjudul The Hagarism, The Making of the Islamic World tahun 1977. Dengan kata lain, Patricia Kron menyatakan bahwa Makoraba bukanlah kota Mekah sekarang, yang menurutnya tidak sesuai. Nah, kita mulai dari Qiblatul yang ada di situs nabataya.net. Di situ, Dan Gibson mengumpulkan data arah kiblat masjid-masjid kuno yang ada di dunia. Dari data yang dikumpulkan itu, Dan Gibson membaginya menjadi 6 macam kiblat, yaitu menghadap Yerusalem, menghadap Petra, menghadap Mekah, menghadap di antara Petra dan Mekah, menghadap paralel, dan tidak diketahui. Data-data kiblat masjid yang tidak jelas dimasukkan ke dalam kategori tidak diketahui. Ada 51 masjid yang dipastikan menghadap Petra. Hampir semuanya dibangun antara tahun 600 sampai 800 Masehi. Termasuk diantaranya yang menghadap Petra adalah Ka'bah yang ada di Mekah, Arab Saudi. Ada 41 masjid yang menghadap di antara Petra dan Mekah sejak tahun 700 Masehi. Ada 23 masjid yang menghadap Mekah sejak tahun 109 Hijriah atau 727 Masehi. Ada 29 masjid yang menghadap paralel sejak tahun 678 Masehi, dan semuanya terletak di Afrika Utara dan Spanyol. Nah, dari data tersebut, jelas terlihat bahwa masjid-masjid awal Islam menghadap Petra. Setelah melihat kurang lebihnya video dari Tanpa Ragi, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebetulnya hal ini sangat lucu untuk ditanggapi. Bukan berarti saya lebih pintar dari mereka, tetapi ada beberapa hal yang saling bertabrakan dalam masing-masing tesis mereka. Kenapa saya menyebut mereka? Nah, ini yang akan menjadi bonus untuk Tanpa Ragi juga, karena dia hanya mengutip hasil penelitian Dan Gibson. Ternyata bukan saja Dan Gibson yang mengeluarkan tesis hasil penelitian tentang itu, tetapi juga ada Patricia Kron, Michael Cook, dan misionaris Kristen Joseph Smith. Nah, J. Smith dari Vanderfilms adalah pencetus utama polemik ini di kalangan apologetika Kristen Muslim. Padahal kita bisa membayangkan bagaimana sebetulnya kelakuan haters ini justru mempermalukan umat Kristen yang berpikiran jernih dan lebih ilmiah. Jika kita mengikuti celotehan Smith ini, kita akan mendapati celotehan bualannya terhadap Islam. Dan sepertinya Smith telah merevisi teorinya sendiri kembali ke awal tahun 2000-an. Ia dulu mengklaim kiblat berada di sekitar Yerusalem, dan sekarang ia mengklaim itu adalah Petra. Om Smith nggak letih ya Om, ngebual terus. Sebelumnya mari kita simak dulu sedikit video dari J. Smith ini ya. Check it out. The mosque in Basra, 720, we're almost 100 years after Muhammad's death. The Prophet Mosque. Almost 100 years. Yeah. It is facing Petra, again. not Mecca. What is Every mosque up until 725 is facing Petra. Not this one. Hold on a minute. That's 90 years. Not one mosque. That is not true. When was this built? That is not true. See, blatantly false and untrue. Yeah. So this thesis is by which person you said came last week? Dr. Thales. He has now backed up what Dan Gibson is saying, and he has looked at the coordinates of every one of these mosques, and in every case, he puts it to 743. Wait a moment. Till 743, they are all facing Petra. Jay, listen. Setelah melihat video tadi, jelas dan nampak bahwa kesimpulan dan kecenderungan Smith pada karya Dan Gibson memperlihatkan kepada kita bahwa teorinya tentang Petra sebagai kiblat awal didasarkan pada gambar masjid di Google Earth. Sekarang begini, kalau teori ini hanya dilihat dari bangunan masjid saja, saya pun bisa melalui Google Earth menarik garis lurus dari suatu masjid kemanapun yang saya inginkan. Bukan begitu pemirsa? Tidak sesimpel itulah Om Jai, Om Gibson. Karena menentukan arah kiblat itu bukan melalui gambar satelit alias navigasi modern. Yang diperlukan adalah beberapa metodologi, di antaranya tata ruang atau interior masjid dan mencari tahu di mana posisi mihrabnya alias dena lantai dan mihrab atau ceruk di bagian dalam dinding masjid yang menunjukkan arah sholat jamaah di dalam masjid.
Dapatkah Anda memastikan arah sholat umat Islam di dalam masjid tersebut menghadap kemana? Utarakah, timurkah, barat lautkah, atau arah lainnya? Saya yakinkan tidak sama sekali. Anda tidak bisa memaksakan untuk menentukan arah kiblat dengan navigasi modern yang sekarang ini dengan metode umat Islam selama berabad-abad sebelum adanya navigasi modern. Perlu yang Anda ketahui bahwa umat Islam dari dulu menggunakan metode astronomi dalam menentukan arah kiblat, dan dalam penentuan arah kiblat ini bagi umat Islam bukanlah sebuah ilmu pasti, karena dalam hal menentukan arah kiblat bagi umat Islam ada sebuah kelonggaran. Ada beberapa tradisi dalam warisan Islam yang menunjukkan bahwa penentuan kiblat bersifat fleksibel, kecuali untuk Mekah, karena terbatasnya pengetahuan di bidang geografi dan geometri pada abad-abad awal Islam. Tradisi semacam itu dapat ditemukan dalam beberapa koleksi hadis seperti Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dan Muwatta Malik. Nah, intinya menunjukkan bahwa salaf awal menerima beberapa fleksibilitas dalam penentuan kiblat, dan itu tidak ditentukan dengan ketepatan kompas karena umat Islam awal tidak memiliki alat untuk menemukan ketepatan itu. Penggunaan pepatah nubuat untuk mengetahui kiblat digunakan bahkan sampai sekarang. Dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dari fikih Islam, kriteria menghadap ke arah sholat yaitu kiblat hanyalah sebagian dari wajah orang yang diarahkan kepada Ka'bah. Ini mengambil 180 derajat dari paling kiri ke paling kanan, sehingga ketika Ka'bah berada di antara keduanya, seseorang dianggap menghadap sholat. Di mazhab Syafi'i, menghadap ke arah sholat adalah syarat wajib. Jika arahnya tidak diketahui, maka orang tersebut bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Jika tidak ada orang seperti itu, dia menggunakan penalaran pribadi. Lanjut lagi, Patricia Kron berpendapat bahwa muslim awal menentukan arah kiblat dengan rasa yang kuat.
Namun, agak tidak mungkin bahwa para penakluk baru-baru ini, yaitu Muslim, dengan pemahaman yang kuat tentang dari mana mereka berasal, seharusnya mengadopsi gagasan kiblat sederhana yang populer di kalangan ulama di Asia Tengah dan Spanyol abad pertengahan. Indra arah manusia tidak sekuat burung yang berimigrasi. Dapat dikatakan bahwa jika orang telah melakukan perjalanan, kebanyakan orang setidaknya memiliki gagasan yang kabur tentang arah dari mana mereka telah melakukan perjalanan, bahkan untuk jarak yang jauh. Tentu saja, ini terutama benar selama kedatangan Islam ketika alat untuk menemukan arah secara akurat tidak tersedia sama sekali. Kron membangun alur pemikirannya dengan alasan yang agak rapuh, melempar kata-kata seperti akal yang kuat, bertujuan pada ketepatan, dan lain-lain. Nah, jika dilihat tadi pernyataannya, tante yang satu ini sudah menunjukkan keputusasaan untuk sampai pada kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya daripada berurusan dengan topik secara objektif dan metodis. Sedangkan Om J. Smith juga akhirnya menyusul tante Kron. Dia berkomentar, beberapa muslim berpendapat bahwa mungkin muslim awal tidak mengetahui arah Mekah. Namun ini adalah pedagang gurun karavan. Mata pencarian mereka bergantung pada perjalanan gurun yang memiliki sedikit landmark, dan karena badai pasir tidak ada jalan, mereka di atas segalanya tahu bagaimana mengikuti bintang-bintang. Hidup mereka bergantung padanya. Tentu saja mereka tahu perbedaan antara utara dan selatan. Nah, ini juga terbukti dari pendapatnya Om Smith. Ini menandakan ketidaktahuan Smith atas dasar-dasar astronomi untuk menentukan kiblat. Dari pendapat kedua tokoh tersebut berbeda dengan David King yang telah melakukan studi eksklusif tentang penentuan kiblat di masa awal dan akhir dalam Islam. Dia mengatakan, dalam 2 abad pertama Islam, ketika masjid-masjid sedang dibangun dari Andalusia hingga Asia Tengah, kaum muslim tidak memiliki cara yang benar-benar ilmiah untuk menemukan kiblat. Jelas mereka tahu kira-kira arah yang telah mereka ambil untuk mencapai dimanapun mereka berada, dan arah jalan di mana para peziarah berangkat ke Mekah, dan dalam beberapa kasus sebenarnya digunakan sebagai kiblat. Tetapi mereka juga mengikuti 2 prosedur dasar mengamati tradisi dan mengembangkan kebijaksanaan sederhana. Selanjutnya mari kita patahkan kesimpulan ngawur dari Tanpa Ragi yang diambil dari tesis Ngawur dan Gibson. Nah, khusus untuk Tanpa Ragi tolong diplototin ya, mumet-mumet deh. Mari kita lihat klaim dan Gibson. Check it out. Tahun 680, Muawiyah pertama meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Yazid pertama. Pada saat itu juga terjadi perang sipil yang disebut fitnah kedua di dalam dunia Islam. Ada 2 orang yang menjadi kompetitor Yazid, yaitu Husain bin Ali dan Abdullah bin al-Zubair. Tradisi Islam mencatat bahwa Ibn al-Zubair berbasis di Mekah. Menurut Dan Gibson, Mekah yang merupakan basis Ibn al-Zubair itu adalah Petra. Saat itu, Mekah yang di Arab Saudi masih belum ada. Pada tahun 683, Petra diserang oleh pasukan Yazid dengan menggunakan katapul. Akibatnya, Ka'bah terbakar dan batu hitam pecah menjadi 3 bagian. Setelah itu, masih pada tahun yang sama, Yazid meninggal dan digantikan oleh Muawiyah kedua, sehingga penyerangan pasukan Umayyah terhadap Petra terhenti. Sejak itu, sebagian umat Islam menganggap Ibn al-Zubair sebagai khalifah. Pada tahun 684, Ibn al-Zubair membangun kembali Ka'bah. Menurut Dan Gibson, Ibn al-Zubair membangun kembali Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Pada saat inilah dia memindahkan batu hitam dari Mekah Petra ke Mekah Arab Saudi. Kenapa Ketika melihat penjelasan Tanpa Ragi yang diambil dari klaim dan Gibson, saya bukan senyum lagi, tapi maaf, sempat tertawa lepas. Sekarang saya pengen tanya dulu, atas dasar apa Dan Gibson mengatakan bahwa Mekah belum ada di zaman Ibnu al-Zubair, dan Ibnu al-Zubair yang berbasis di Mekah, maksudnya Mekah saat itu adalah Petra, bukan Mekah yang di Arab. Siapakah Ibnu al-Zubair? Ibnu al-Zubair atau Ibnu Zubair adalah putra dari Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Dan Zubair juga merupakan keponakan dari istri pertama Nabi Muhammad, yakni Khadijah.
Pada umur 36 tahun, masa khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib Ibnu Zubair bersama dengan adik ibunya Aisyah binti Abu Bakar, ayahnya Zubair bin Awam, serta sepupu ibunya Talhah bin Ubaidillah. Mereka terlibat fitnah besar dan terjadilah pertempuran unta atau Jamal di daerah Barsah. Peperangan ini mengakibatkan hampir 20.000 orang muslim meninggal, termasuk ayahnya sendiri Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Ibnu Zubair tidak aktif dalam politik selama masa kekuasaan Muawiyah, tetapi pada masa Yazid pertama, ia menolak untuk berbaiat terhadap khalifah yang baru. Setelah kematian Husain bin Ali di pertempuran Karbala, Ibnu Zubair kembali ke Hijaz, di mana ia menyatakan dirinya sebagai khalifah yang sebenarnya, dan dia mulai membentuk pasukan. Secepatnya ia mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mengirim seorang gubernur ke Kufah. Segera Ibnu Zubair memantapkan kekuasaannya di Irak, selatan Arabia, dan bagian terbesar Syam, serta sebagian Mesir. Ibnu Zubair memperoleh keberuntungan yang besar karena ketidakpuasan rakyat terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Salah seorang pendukungnya adalah Muslim bin Syihab, ayah dari Ibnu Syihab al-Zuhri, yang kemudian menjadi cendekiawan Muslim terkenal. Yazid mencoba untuk menghentikan pemberontakan Ibnu Zubair dengan mengirim pasukan ke Mekah pada tahun 64 Hijriah yang dipimpin oleh Husain bin Numair. Pada saat pengepungan Mekah, Husain menggunakan ketapel, di mana peluru ketapel ini pernah menghancurkan Ka'bah. Tetapi karena mendengar kematian Yazid yang tiba-tiba, maka Husain bin Numair menghentikan pengepungan tersebut dan kembali ke Damaskus. Maka Ibnu Zubair dapat terbebaskan dan ia membangun kembali Ka'bah yang berantakan karena serbuan pasukan Umayyah. Kematian Yazid yang tiba-tiba ini mengakibatkan pula makin berantakannya kekuasaan Bani Umayyah dan perang saudara antar Bani Umayyah. Berikutnya saya ke Ka'bah dulu ya. Ka'bah yang dibangun Ibrahim pernah rusak pada masa kekuasaan kabilah Amalik. Ka'bah dibangun kembali sesuai rancangan yang dibuat Ibrahim tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Saat dikuasai kabilah Jurhum, Ka'bah juga mengalami kerusakan dan dibangun kembali dengan meninggikan pondasi. Pintu dibuat berdaun dua dan dikunci. Di masa Quzai bin Kilab, Hajar Aswad sempat hilang diambil oleh anak-anak Muzar bin Nizar dan ditanam di sebuah bukit. Quzai adalah orang pertama dari bangsa Quraisy yang mengelola Ka'bah selepas Nabi Ibrahim. Di masa Quzai ini, tinggi Ka'bah ditambah menjadi 25 hasta dan diberi atap. Setelah Hajar Aswad ditemukan, kemudian disimpan oleh Quzai hingga masa Ka'bah dikuasai oleh Quraisy pada masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membantu memasangkan Hajar Aswad itu pada tempat semestinya. Dari masa Nabi Ibrahim hingga ke bangsa Quraisy terhitung ada 2645 tahun. Pada masa Quraisy ada perempuan yang membakar kemenyan untuk mengharumkan Ka'bah. Kiswa Ka'bah pun terbakar karenanya, sehingga juga merusak bangunan Ka'bah. Kemudian terjadi pula banjir yang juga menambah kerusakan Ka'bah. Peristiwa kebakaran ini yang diduga membuat warna Hajar Aswad yang semula putih permukaannya menjadi hitam. Nah, untuk membangun kembali Ka'bah, bangsa Quraisy membeli kayu bekas kapal yang terdampar di pelabuhan Jeddah, kapal milik bangsa Rum. Kayu kapal itu kemudian digunakan untuk atap Ka'bah dan 3 pilar Ka'bah. Pilar Ka'bah dari kayu kapal ini tercatat dipakai hingga 65 Hijriah. Potongan pilarnya tersimpan juga di museum. Berikutnya, 49 tahun sepeninggal Nabi yang wafat pada 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, Ka'bah juga terbakar. Kejadiannya saat tentara dari Syam menyerbu Ka'bah pada tahun 681 Masehi, yaitu di masa penguasa Abdullah bin Az-Zubair, cucu Abu Bakar, yang berarti juga keponakan Aisyah. Kebakaran pada masa ini mengakibatkan Hajar Aswad yang berdiameter 30 cm itu terpecah menjadi 3. Untuk membangun kembali seperti masa-masa sebelumnya, Ka'bah diruntuhkan terlebih dahulu. Abdullah Az-Zubair membangun Ka'bah dengan 2 pintu. Satu pintu dekat Hajar Aswad, satu pintu lagi dekat sudut rukun Yamani, lurus dengan pintu dekat Hajar Aswad.
Abdullah bin Az-Zubair memasang pecahan Hajar Aswad itu dengan diberi penahan perak. Yang terpasang sekarang adalah 8 pecahan kecil Hajar Aswad bercampur dengan bahan lilin, kasturi, dan ambar. Jadi intinya, Ka'bah itu dari dulu telah ada dan memang berapa kali terjadi pengerusakan, akibatnya beberapa kali diperbaiki, termasuk orang yang memperbaikinya adalah Ibnu Al-Zubair. Jadi bukan Al-Zubair yang pertama kali membangun Ka'bah. Gitu Om Gibson, tesis ngawur. Jika tesis modelnya seperti ini hanya memberikan kesimpulan di awal, maka akan sangat banyak fakta sejarah yang akan menerkam tesis Anda. Nanti kesimpulan di akhir ya. Lanjut lagi. Pada tahun 685, Abdul Malik bin Marwan naik tahta dan memerintahkan Hajjaj bin Yusuf untuk melawan Ibn Al-Zubair. Pada tahun 692, Petra kembali dibombardir oleh Hajjaj dan Ibn Al-Zubair meninggal di situ. Kematian Ibn Al-Zubair menandakan berakhirnya perang fitnah kedua. Setelah itu, Abdul Malik memerintahkan Hajjaj untuk membangun kembali Ka'bah. Tetapi, mereka punya satu masalah, yaitu batu hitam tidak ada. Pada tahun 693, Petra mengalami gempa bumi yang merusak sistem air bersih di kota itu. Sehingga penduduk Petra mulai keluar meninggalkan Petra karena perang dan gempa. Dalam video tadi kita bisa melihat bagaimana tesis dan Gibson ini sangat dipaksakan bahwa saat peristiwa dinasti Umayyah, Mekah yang di Arab saat itu bukanlah Mekah yang sesungguhnya, tetapi Mekah di Petra, Yordania. Menyambung dari kisah Al-Zubair sebelumnya, siapakah Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi? Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi adalah penguasa, politisi, dan menteri pertahanan dari kekhalifahan Umayyah. Dia merupakan sosok yang kontroversial dan pelik dalam sejarah awal umat Islam. Dia dikenal sebagai seorang penguasa yang cerdas namun keras dan kejam. Disebutkan ia telah bertanggung jawab atas kematian ribuan jiwa. Namun ia juga dikenal sebagai orang yang menghormati Al-Quran dan berjasa dalam perluasan wilayah dinasti Umayyah. Pada tahun 693 Masehi, Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi berkirim surat ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan atau khalifah kelima dari Bani Umayyah yang dimulai menjadi khalifah pada tahun 692 Masehi, memberitahukan bahwa Abdullah bin Az-Zubair membuat 2 pintu untuk Ka'bah dan memasukkan Hijar Ismail ke dalam bangunan Ka'bah. Hajjaj ingin mengembalikan Ka'bah seperti di masa Quraisy. 1 pintu dan Hijar Ismail berada di luar bangunan Ka'bah. Maka oleh Hajjaj, pintu kedua yang berada di sebelah barat dekat Rukun Yamani ditutup kembali dan Hijar Ismail dikembalikan seperti semula, yakni berada di luar bangunan Ka'bah. Akan tetapi Khalifah Abdul Malik belakangan menyesal setelah mengetahui Ka'bah di masa Abdullah bin Az-Zubair dibangun berdasarkan hadis riwayat Aisyah. Di masa berikutnya, Khalifah Harun al-Rashid hendak mengembalikan bangunan Ka'bah serupa dengan yang dibangun Abdullah bin Az-Zubair karena sesuai dengan keinginan Nabi. Namun Imam Malik menasehatinya agar tidak menjadikan Ka'bah sebagai bangunan yang selalu diubah sesuai kehendak setiap pemimpin. Jika itu terjadi, menurut Imam Malik akan hilang kehebatannya di hati kaum mukmin. Pada tahun 1630 Masehi, Ka'bah rusak akibat diterjang banjir. Sultan Murad Khan IV membangun kembali sesuai bangunan Hajjaj bin Yusuf hingga bertahan 400 tahun lamanya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz. Sultan inilah yang memulai proyek pertama pelebaran Masjidil Haram. Nah, kelihatan tidak kisah ini dipaksakan. Dan Gibson mencatat bahwa pada tahun 693 Petra mengalami gempa, sedangkan Ka'bah diterjang banjir di zaman dinasti Utsmaniyah sekitar tahun 1630 Masehi. Menurut Dan Gibson, pembangunan Masjidil Haram selesai dibangun di masa dinasti Umayyah tahun 78 Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, berdasarkan sebuah prasasti yang ia temukan. Padahal saat dinasti Umayyah tersebut, proyek perluasan Masjidil Haram baru dimulai. Dan pada tahun 91 Hijriah atau 709 Masehi,
Khalifah Kesultanan Umayyah, Umawi Walid bin Abdul Malik, memerintahkan untuk perluasan Masjidil Haram. Pada tahun 137 Hijriah atau 754 Masehi, Khalifah Kekhalifahan Abbasiyah Abu Ja'far An-Nilansyur Al-Basi memerintahkan untuk memugar Masjidil Haram dan memperluasnya lagi. Berikutnya, pada tahun 979 Hijriah atau 1571 Masehi, Sultan Salim Al-Utsmani memugar bangunan masjid secara total tanpa menambah di luasnya, dan bangunan ini tetap ada sampai sekarang, dikenal dengan bangunan Utsmaniyah. Pada tahun 1579, Sultan Selim II dari Kesultanan Utsmaniyah menugaskan arsitek ternama Turki, Mimar Sinan, untuk merenovasi Masjidil Haram. Nah, perlu diingat bahwa Masjidil Haram tetap dilakukan renovasi sampai pada bulan Juli 2015 lalu, meluncurkan 5 proyek ekspansi Masjidil Haram agar bisa mengakomodasi lebih dari 1,6 juta jamaah haji. Jadi dari sini kita bisa melihat dan menilai bahwa Dan Gibson dalam melakukan penelitiannya sangat tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang sangat penting. Dia hanya terpaku kepada satu literatur, kemudian langsung menyimpulkan alias sembrono. Lanjut lagi. Pada tahun 706, Hajjaj mulai membangun masjid, tetapi dia bingung harus menghadap ke mana. Ka'bah yang asli ada di Petra, tetapi batu hitam ada di Mekah. Jadi, dia membangun masjid dengan menghadap ke tengah-tengah antara Petra dan Mekah. Semenjak itu, ada masjid-masjid yang menghadap ke antara Petra dan Mekah. Pada tahun 713, terjadi gempa bumi yang besar di Petra. Sejak saat itu, Petra ditinggalkan oleh penduduknya dan tidak dibangun kembali. Pada tahun 715, Hajjaj meninggal dunia. Sejak saat itu, baru ada Masjid Banbore yang menghadap Mekah, Arab Saudi pada tahun 727. Pada tahun 746, terjadi gempa bumi yang besar lagi di Petra. Pada tahun 750, Abbasiyah berkuasa. Dari video tersebut, saya akan memperjelas maksud dari Dan Gibson ini yang mengutip hasil penelitian dari Creswell. Menurut penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Creswell dan Feherfari pada masjid-masjid kuno di Timur Tengah, 2 denah dari 2 masjid Umayyah di Irak, satu dibangun oleh Gubernur Hajjaj di Wasit atau yang dicatat oleh Creswell sebagai masjid tertua dalam Islam, yang tersisa telah turun kepada kita. Nah, ini bisa dilihat di Creswell tahun 1989. Dan yang lainnya dikaitkan dengan periode yang kira-kira sama di dekat Baghdad, memiliki kiblat atau arah yang menghadap masjid-masjid ini yang tidak menghadap Mekah, tetapi berorientasi terlalu jauh ke utara. Sekali lagi, berorientasi terlalu jauh ke utara. Nah, ini dikemukakan oleh Creswell, Feherfari, Patricia Kron, dan Michael Cook. Masjid Wasit turun 33 derajat dan Masjid Baghdad turun 30 derajat. Seperti yang terlihat pada gambar ya. Baik, mari kita ulas. Masjid-masjid yang terletak di Wasi, Baghdad, Kufa, dan Fustat adalah arah yang dihitung menggunakan rumus standar yang digunakan dalam astronomi untuk arah menuju Ka'bah, dan Yerusalem untuk Wasit, Baghdad, dan Kufa. Perhitungan kiblat dilakukan menggunakan program minaret atau menara tinggi masjid dan diperiksa ulang oleh program Mak Kiblat atau kompas kiblat. Arah kiblat dan Yerusalem dari Wasit, coba lihat panah biru menunjukkan arah masjid awal. Klaim Om J. Smith mengatakan bahwa masjid paling awal yang dibangun di Wasit berjarak 33 derajat dari kiblat yang sebenarnya. Ini berarti bahwa arah masjid ini adalah 122 derajat barat utara, hampir 31 derajat dari Yerusalem. Bukan, tetapi lebih jauh ke utara, bahkan lebih dekat ke sekitar Yerusalem. Arah kiblat dan Yerusalem dari Baghdad. Perhatikan panah biru ya, menunjukkan arah masjid awal. Yang artinya masjid paling awal di Baghdad turun 30 derajat. Dengan kata lain, arah masjid ini adalah 130 derajat barat dari utara, hampir 32 derajat dari Yerusalem. Itu bahkan tidak menunjuk ke dekat Yerusalem.
Oleh karena itu, Tante Kron mengatakan bahwa fakta bahwa dua masjid Umayyah di Irak sama-sama berorientasi terlalu jauh ke utara sekitar 30 derajat atau pada kenyataannya 30 dan 33 menunjukkan bahwa Umayyah membidik presisi atau ketepatan. Nah, terlihat mereka ini sudah putus asa dalam upayanya membuktikan klaim mereka karena tidak memberikan semua bagian informasi yang relevan. Jika seseorang memverifikasi pendapat Kron hanya dengan melihat peta, akan jelas bahwa arahnya bahkan tidak menunjuk ke Arabia Utara atau Yerusalem. Arah kiblat dan Yerusalem dari Kufah, perhatikan panah biru, menunjukkan arah masjid awal. Orientasi masjid di Wasik dan Baghdad tidak sesuai dengan kesaksian Baladuri seperti yang terlihat dari gambar itu, hanya menyiratkan bahwa kiblat sedikit menyimpang ke arah barat, tepatnya 145 derajat dan 42 barat dari utara. Faktanya, orientasi masjid awal Wasik, Baghdad dan Kufah lebih dekat ke Mekah, meniadakan klaim Smith bahwa mereka menunjuk lebih dekat ke sekitar Yerusalem. Nah, dari itu semua, studi modern telah menunjukkan bahwa di masjid-masjid awal, keberpihakan astronomi digunakan untuk kiblat. Fenomena astronomi seperti matahari terbit atau terbenam saat equinox, solstice, bintang kutub, kanopus, dan lain-lain digunakan untuk mengarahkan masjid ke arah kiblat. Mengenai masjid-masjid awal di Mesir dan Irak, David King mengatakan, masjid pertama yang dibangun di Mesir dibangun menghadap matahari terbit di musim dingin, dan arah inilah yang tetap paling populer sepanjang periode abad pertengahan di antara otoritas agama. Demikian juga beberapa masjid awal di Irak dibangun menghadap matahari terbenam musim dingin. Baru belakangan ini diketahui bahwa alinyemen astronomis digunakan untuk kiblat, sehingga beberapa sejarawan modern telah secara keliru menyimpulkan dari orientasi masjid-masjid awal di Mesir dan Irak bahwa masjid-masjid tersebut tidak dibangun menghadap Ka'bah sama sekali, melainkan untuk menghadapi beberapa situs suci lainnya. Sekarang bagaimanapun kita bahkan tahu mengapa keberpihakan astronomis seperti itu digunakan. Nah, ini sepenuhnya menyangkal posisi Patricia Kron, Michael Cook, dan misionaris Kristen Joseph Smith. Sekarang mari kita tabulasi informasi di atas tentang orientasi masjid awal dan matahari terbenam dan matahari terbit di musim dingin, yaitu pada titik balik matahari musim dingin tanggal 21 Desember untuk meningkatkan pemahaman kita. Azimut dihitung menggunakan program di lampiran. Asal-usul kiblat, azimut dan orientasi masjid diberikan sebagai timur utara. Nah, azimut ini maksudnya jarak sudut horizontal dari arah referensi tetap ke posisi objek atau referensi objek, seperti lingkaran besar yang memotong benda langit. Biasanya diukur searah jarum jam dalam derajat di sepanjang cakrawala dari titik di utara. Mumet ya tanpa ragia. Perbedaan orientasi masjid dan azimut matahari terbit atau terbenam musim dingin yang sesuai untuk kota-kota kecil, kecuali untuk Kufah, di mana orientasi masjid lebih dekat ke kiblat yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa masjid-masjid awal, kecuali Kufah tentu saja, secara astronomis berorientasi pada matahari terbit atau terbenam di musim dingin. Nah, bagaimana jika masjid-masjid ini berorientasi pada matahari terbit dan terbenam di musim panas? Jika kiblat masjid-masjid yang disebutkan di atas berorientasi pada matahari terbenam dan matahari terbit di musim panas, maka semua masjid di Irak akan menyimpang dari arah kiblat yang sebenarnya sebesar 90 derajat. Coba bandingkan tabel 1 tadi dan 2 ya. Yerusalem akan turun sekitar 30 derajat. Hanya masjid di Mesir yang berorientasi ke arah Yerusalem. Kembali lagi, mengapa umat Islam memilih matahari terbenam musim dingin untuk masjid-masjid di Irak dan matahari terbit musim dingin untuk masjid di Mesir untuk kiblat masing-masing? Apa hubungan fenomena astronomi ini dengan Ka'bah? Jawabannya apa? Jawabannya adalah Ka'bah itu sendiri. Karena Ka'bah memiliki 4 dinding, maka akan ada perbedaan dalam cara umat Islam mengarahkan masjid mereka. Anda akan menggunakan aspek astronomi yang berbeda tergantung pada menghadap dinding Ka'bah bagian mana Anda saat mengamati cakrawala.
Mereka lupa kalau Ka'bah memiliki 4 sisi. Setiap orang yang sholat di depan Ka'bah, apalagi kalau jamaah haji yang jumlahnya sangat banyak, semuanya akan sholat mengelilingi Ka'bah, bukan satu arah saja. Masuk jebakan Batman para misionaris ini ya. Dan untuk perhitungan astronomi dari 4 sisi Ka'bah, insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Dari kesemuanya, harusnya Dan Gibson menambah lagi penelitiannya tentang tesisnya. Yang tadinya melakukan penelitian selama 30 tahun, ditambah lagi biar tidak sembrono dalam melakukan sesuatu, apalagi menyimpulkan. Nah, bantahan ilmiah yang paling memuaskan datang dari David King, yang intinya menyatakan metode Dan Gibson gagal karena menggunakan konteks masa kini untuk konteks di abad ke-6. Ketika dicermati, saat Dan Gibson menggunakan Sahih Bukhari dan Tarik Tabari seolah mendukung kesimpulan bahwa kiblat itu ada di Petra, dia sudah membuat kesimpulan lebih dahulu bahwa Petra adalah asal-usul Muhammad dan kiblat. Lalu dia mencari sendiri atestasi kedua kitab itu yang dirasa mendukung kesimpulannya. Kerangka pemikiran Dan Gibson seperti ini deduktif dan itu tidak ilmiah. Penelitian ilmiah itu seharusnya mengusung presumption of innocence, yaitu dalam hal ini kita harus mengasumsikan tradisi itu benar, baru menguji keandalannya untuk mencapai benar tidaknya tradisi tersebut. Apalagi literatur yang digunakannya sama sekali tidak dikritik baik teksnya, bentuknya maupun sumbernya, ditambah dengan minimnya penggunaan literatur. Kalau sudah begini, apa yang diharapkan dari hipotesis Dan Gibson? Silahkan para pemirsa memberikan pendapatnya di kolom komentar. Saya rasa cukup ya, dan nasihat untuk kali ini adalah jika jodoh akan sukar ditebak, tetapi orang bodoh sangat mudah ditebak. Padahal cuman beda 1 huruf loh. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.